sebentar sebelum saya masuk khotbah tentang itu, saya mau sampaikan begini. Bapak, Ibu, Saudara, dengar. Bisa enggak seseorang itu menjadi kaya raya dan punya kekuasaan hebat, tetapi Tuhannya bukan Yesus? Bisa. Oh, di luar sana banyak yang Tuhannya bukan Yesus, dia lebih kaya dari orang Kristen. Hartanya lebih banyak. Bahkan punya jabatan lebih hebat. Ya, bahkan orang Kristen itu ada di bawah kepemimpinan dia. Ada lebih hebat. Tapi dengarkan saudara. Jadi tujuan khotbah ini begini. Saya akan menyampaikan kepada saudara, yang kita kejar itu bukan kekayaan dulu. Tapi si pemberi kekayaan itu, Tuhan. Dan saya sedang mau ajarkan kepada kita, sukacita kita itu jangan taruh pada harta yang kita miliki, tapi pada pribadi Tuhan. Jadi ketika Anda sedang terpuruk sekarang, keuangan sedang terpuruk sekarang ini, usahamu lagi terpuruk, kau punya masalah hutang dan belum selesai, engkau gak ikut terpuruk imanmu, gak kecewa dengan Tuhan. Karena sukacitamu pada Tuhan, maka apapun keadaan Anda dan saya sedang terjadi pada hari ini, kita akan tetap mengalami sukacita. Karena sukacita kita adalah Tuhan. Hidup itu seperti itu, Pak. Kadang naik, kadang turun, itu biasa. Nah, tapi kalau kita taruh pengharapan kita, sumber hidup kita itu ada pada Kristus Yesus, maka situasi dunia ini gak bisa membuat kita jadi lemah. Amin ya. Nah, coba lihat kiri kanan dulu. Ada gak di jidatnya garis-garis kesusahan karena tekanan hidup? Nah, coba lihat dulu. Lihat dulu. Udah? Lihat dulu. Coba lihat dulu. Ada garis 1, berarti stadium 1. Ya kan? Kalau 2 dia stadium 2. Kalau 3 stadium 3. Siap-siap mau 4. Setelah itu nanti baru ya. Mulai gila, stres, ya kan? Nah, untuk itulah firman Tuhan hari ini akan disampaikan kepada saudara. Ya, Tuhan ingin Anda diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, tetapi yang kita kejar bukan kekayaan dulu, tapi pribadi Tuhan. Supaya apa? Supaya gini, melalui firman Tuhan hari ini, pegang ini firman Tuhan, supaya nanti saudara dan saya termasuk kita orang tua, kita punya anak-anak yang akan jadi sukses, berhasil, tapi takut Tuhan. Jadi dia gak jadi koruptor. Nah, masalah bangsa kita ini adalah, bangsa kita ini banyak orang pintar, orang hebat banyak, tapi takut Tuhan gak banyak. Kalau takut Tuhan, semua orang-orang hebat di bangsa takut Tuhan, nggak terjadi banyak kacau seperti ini. Nah, itu sebabnya segala sesuatu harus dimulai dari Tuhan. Amin ya. Kalau kekayaan kita kejar, itu yang iblis tawarkan. Kan waktu Yesus dicobai di padang gurun, dia bilang begini, kalau kamu sembah aku, dunia aku berikan. Makanya kalau kaya mendadak gampang, pergi aja ke Nyi Roro Kidul. Satu malam tiba-tiba berubah total. Hartanya banyak, tapi engkau udah menjual jiwamu. Setelah itu binasa. Dan Yesus pernah bilang begini, apa gunanya seseorang memiliki harta kekayaan dunia ini, memiliki seluruh bumi, tapi jiwanya binasa. Di bukit Yesus khotbahnya begini, Matius 5 ayat 1, 2, 3 ayat 3-nya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka memiliki bumi. Miskin itu apa? Bagaimana miskin berbahagia? Miskin itu maksudnya miskin akan Tuhan, berarti kita haus supaya diperkaya pengenalan akan Tuhan. Amin. Jadi mengalami pribadi Tuhan. Kita dapatkan hati Tuhan, kita dapatkan hati Tuhan. Dengar Pak, Bu, dengarkan. Anda akan dapatkan tangan Tuhan. Nah, ada yang dijual sama Dison? Amin. Baru pemendaluan tapi udah keringat aku nih, gak mempan lagi ASI. Supaya apa? Pulang dari gereja ini Bapak Ibu Saudara, pulang dengan satu pengertian yang beda. Ya, hidup yang sedang Anda jalani, kesusahan sekarang ini lewat itu pasti. Bilang dulu sama samping, bulan 11 ini pasti lewat, bilang dulu. Lewatnya bulan 11 ini. Memangnya kalau Anda punya beban berat, banyak bebanmu, gak lewat bulan 11. Lewat juga ya. Iya kan? Jadi lewati bersama Tuhan, amin. Senggol sampai bilang lewatnya bulan 11, bilang dulu. Iya. Apa yang akan kukhotbahkan ini pengalaman hidup, bukan pengalaman di kelas yang kudapat sekolah kita. Ya, kami suami istri sudah lewati banyak hal.
lewat juga semuanya. Ya. Nah, jatuh tempo udah dekat. Bilang sama kawan di samping, jatuh tempo pun pasti lewat, bilang. Karena hanya dua hal yang membuat orang jantungan. Jatuh cinta dan jatuh tempo. Ya kan? Coba lihat wajah di samping, ada nggak wajah jatuh tempo nih? Pasti lewat lah. Wah, saya sering alami jatuh tempo, lewat juga ya. Ya kan? Nah, baik. Nah, sekarang yuk, saya mengajak saudara, jangan seperti orang bodoh ini. Yuk, coba kita lihat sebentar. Lukas 12 ayat 19. Ya. Ini Tuhan tegur dia nih orang kaya ini karena dia lupa prioritas. Yuk, sama-sama ya. Kita baca, yang siap baca 2 kali. Iya, segitu nih. Dua ya. Jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 20. Tetapi firman kepadanya, hai engkau, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti satu lagi? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya, dia berkata, hai jiwaku, banyak kali harta kita ini. Ya, senang-senang. Ya, yo, senang-senanglah, bersenang-senang, bersukacitalah. Lalu Tuhan bilang, malam ini ku cabut jiwamu, ku ambil nyawamu. Untuk siapa yang ku dapatkan itu semua? Gitu. Ya, jadi pesannya begini. Sebelum saya masuk nih kepada poin inti saya, kita semua akan diberkati, sukses di bumi ini, tapi matinya masuk surga.